Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah mengisyaratkan sifat asli manusia di dalam Al-Qur'an. Siapa yang menciptakan kita, Ibu? Allah. Siapa yang mematikan kita? Allah. Berarti Allah sudah tahu apa sifat kita. Makanya sebenarnya Allah sudah jelaskan di surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 21 yang insya Allah akan dibacakan oleh Kak Ria. Silahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه السرور جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. Sadaqallahul azim. Sekalian artinya? Sungguh manusia diciptakan bersifat suka mengeluh. Apabila dia ditimpa kesusahan, dia berkeluh kesah. Dan apabila mendapat kebaikan harta, dia jadi kikir. Sungguh manusia bersifat suka mengeluh. Bukan mengeluh, suka. Halu'a innal insana khuliqa halu'a. Halu'a suka mengeluh, bukan cuma mengeluh doang, tapi suka. Emang hobinya ngeluh. Ibu duduk di bawah ngeluh nggak, Bu? Maaf ya, Bu ya, saya minta izin duduk di atas. Iya, nggak apa-apa ya, Bu ya? Nggak apa-apa. Daripada nggak masuk TV? Daripada nggak masuk TV. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan khuliqa. Diciptakan memang seperti itu, halu'a. Berarti boleh dong ya, kan Allah sendiri yang ciptain kita suka mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a, ketika ditimpa sesuatu yang tidak disukai atau kemiskinan, berkeluh kesah, jazu'a. Wa idza massahul khairu, ketika dia ditimpa kemiskinan, ya Allah berikanlah saya banyak uang ya Allah supaya saya bisa menyumbang, supaya saya bisa sedekah, supaya saya bisa membantu anak yatim. Wa idza massal khairu, doanya dikabulkan sama Allah. Akhirnya dia menjadi kaya, kemudian sifatnya menjadi kikir. Idza massal khairu manua. Ternyata setelah diberi kekayaan, dia kembali mengeluh karena dia bilang, enak banget minta-minta, orang ini susah banget dapetinnya, kerja tahu. Mau duit minta-minta, kerja tahu. Nah, idza massal syarru jazua wa idza massal khairu manua. Ketika ditimpa kemiskinan mereka mengeluh, berkeluh kesah. Ketika ditimpa kekayaan mereka tetap mengeluh. Dengan cara apa? Dengan cara kikir. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massal khairu manua. Lihat, ini adalah sifat asli al-insan, manusia. Manusia berarti boleh nggak mengeluh, Bu? Boleh, tapi lihat Allah kasih solusinya di ayat setelahnya. Apa itu? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manua illal musallin. Jawabannya ternyata di ayat setelahnya, yakni di ayat 22. Illal musallin, kecuali orang yang benar-benar sholat, mereka akan bersyukur apapun yang diberikan Allah kepadanya, tetap dia ucapkan Alhamdulillah. Ya Allah, aku tahu ini yang terbaik untuk saya Allah. Karena Engkau yang ciptakan saya, maka aku mengucapkan Alhamdulillah apapun yang Engkau takdirkan untuk saya. Shadaqallahul azim. Makasih Karya. Ya, Menarik ya. Pernah nggak Ustaz mengeluh waktu hafal Quran? Pernah Pak Ustadz. Keluhan dari apa? Keluhan ayatnya susah. Oh gitu. Apalagi kalau ayat, saya ingat banget Pak Ustadz, ayat yang paling susah dihafal itu ayat tentang talak. Ayat tentang cerai. Wa idza talaqtumun nisa. Itu susah kata-katanya. Saya mengeluh Pak Ustadz. Wa idza talaq. Ternyata hikmahnya apa? Saya baca buku. Ternyata hikmahnya apa? Ketika ada ayat Al-Quran yang susah kamu hafal, berarti ayat itu cinta sama kamu. Dia mau lama-lama sama kamu. Tapi jangan lakukan. Kenapa Pak Ustadz? Kan itu talak. Iya Pak Ustadz, berarti talak dipersulit. Dipersulit. Dipersulit sebagaimana sulitnya menghafal ayat talak. Iya, makanya surah-surah yang pertama turun di Makkiyah adalah surah-surah yang pendek supaya mudah dihafal. Iya. Ya, karena berkaitan dengan akidah di situ. Jadi lebih mudah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Sam, luar biasa. Dan nanti kita dapat tips-tips lagi ya dari Ustaz Sam. Amin. Gimana cara mengaji yang baik ya Bu ya. Ya, tepuk tangan dulu.
Kalau tepuk tangan terus lama-lama enggak ceramah ini aku. Wes, ini mengeluh juga ya? Enggak ya? Sekarang kita akan bahas. Tidak ada yang tidak ada baiknya, pasti ada baiknya. Kotoran sekalipun ada manfaatnya. Mohon maaf ya, saya bicara sesuatu yang tidak pantas dibicarakan pagi-pagi. Sebenarnya ada manfaatnya. Seandainya tidak ada kotoran yang menempel pada tubuh kita, maka kita akan dikerumuni binatang. Maka semut akan masuk di lubang telinga kita. Masuk di lubang hidung kita. Karena pahit, maka dia keluar. Makanya Bu, jangan dihabiskan. PR banget pagi-pagi ya. Sekarang, kalau mengeluh itu dampak negatif. Pertanyaannya, apakah ada mengeluh yang diperbolehkan? Tadi di awal saya tidak boleh memperlihatkan kelemahan. Itu kurang syukur nikmat. Itu kubur nikmat. Dibahas lagi di ayat. Itu kubur nikmat. Oh, ternyata ada keluhan yang diperbolehkan. Sebenarnya ada 13. Tapi saya langsung bahas, kita nanti yang catat sendiri ya. Kalau pulang. Ingat ya, besok ulangan. Apa itu? Keluhan-keluhan yang diperbolehkan adalah keluhan hanya kepada Allah. Salat malam, mohon petunjuk, itu boleh. Kemudian keluhan yang diperbolehkan adalah keluhan untuk menyampaikan betapa banyak nikmat Allah. Oh ya Allah, aku pernah sakit, tiba-tiba Allah kasih nikmat. Itu keluhan enggak? Enggak. Itu menyebut nikmat Allah. Apalagi keluhan diperbolehkan. Mengeluh kepada orang yang bisa memberikan solusi. Tadi ke dokter, psikiater, boleh. Ke ustadz, boleh. Yang jangan yang ember bocor. Tahu ember bocor? Kita mengeluh tapi dia tersebarkan. Mohon maaf. Ingat, Rasulullah SAW punya orang yang pemegang rahasia namanya Utsaifa. Itu pemegang rahasia Nabi. Ada boleh, sebenarnya bisa. Suami kepada istri, tapi jarang kita mendengar suami mengeluh kepada istri. Mau tahu? Kenapa? Karena suami mau kelihatan tegar, padahal nggak punya duit. Biasanya seperti itu. Cincinnya besar. Cincinnya besar. Cincin yang satu berkilo. Tapi lupa beli kopiah. Itu contoh. Tidak ada makhluk yang sempurna. Padahal kopiah harganya berapa? Cincinnya bapak harganya berapa? Oh iya. Itu. Mohon maaf. Keluhan apa lagi? Memperkecil permasalahan. Dan boleh mengeluh dengan apa? Menyampaikan kisah. Pernah nggak ada orang, kita di Islam itu ada segmen namanya kisah inspiratif, kisah-kisah teladan dari Ustaz Oki. Itu ada keluhan di situ kan? Apakah itu haram? Tidak, itu justru boleh. Kenapa? Pembelajaran buat yang lain untuk mendapatkan solusi. Ternyata masalah saya itu kecil dibandingkan masalah yang ada di kisah tadi. Kan seperti itu. Ini pembelajaran itu boleh. Sehingga guru boleh curhat dalam artian menceritakan pengalamannya. Orang tua boleh menceritakan pengalamannya kepada anak-anaknya untuk jadi pembelajaran. Itu bukan mengeluh. Kita dulu itu. Saya mau pinjam nenek. Sini. Ya. Sini. Iya. Ibu pernah nggak menceritakan pengalaman ibu waktu zaman Nippon? Zaman Nippon? Iya. Nggak tahu. Oh, ibu hidupnya di zaman Belanda? Zaman Belanda? Iya. Enggak, zaman DI. Hah? Zaman DI. Oh, zaman apalagi pemberontakan. Ibu dulu ada masalah di situ? Ada. Apa masalahnya? Takut. Oh, takut. Ibu ceritakan kepada cucu-cucu. Takut ada DI itu perang sama tentara. Oh, gitu. Kadangkala jangan ini anak-anak. Nenek sekarang tidak laris. Di zaman saya, nenek saya masih laris. Saya tidur sama nenek. Karena saya suka dengar ceritanya. Betul. Nenek sekarang tidak laku. Kenapa begitu? Dikalah sama TV. Oh iya benar. Karena TV lebih dominan daripada nenek. Benar. Ternyata neneknya yang pegang remote. Jadi nggak nyelesain masalah juga dong. Silakan. Aduh, Ibu Masya terima Allah. kasih banyak saya Ibu. salim dulu ah.
Terima kasih banyak. Iya, Silakan. boleh duduk lagi. Ingat loh, kasih. kita ada siapa yang menghargai orang tua nanti kalau dia tua dihargai juga. Amin. Tepuk Amin. tangan dulu dong, ibu-ibu. Ini Masya Jadi gitu. Allah. Iya, Pak Jadi Ustadz. kepada cucu-cucu anak-anak, kalau orang tua lagi ngomong, dengarkan. Kalau tanya, ih curhat ini nenek. Membicarakan masa dulunya. Dulu kita itu jalan kaki dalam hati. Kan gak punya mobil. Nah, padahal maksudnya adalah pembelajaran. Belajar. Bahwa Supaya jangan mengeluh. betul, dan perjuangan mereka itu sangat luar Sekolah. biasa kerasnya. Iya, Sekarang sama- anak-anak tuh lebih enak, Ustazah, lebih enteng kan gitu Ustazah loh. kalau kisah-kisah Nabi yang pergi berjuang, sedih ya. Mau Iya, salat iya digangguin sama orang Betul. kafir. Kita salat mesti sudah di depan mata. Iya benar. Nah makanya nih setelah ini langsung aja kita minta tips atau bagaimana caranya dari Ustazah Oki. Iya. Kalau kita tidak mengeluh nih. Bagi orang yang suka mengeluh di rumah nih perlu denger nih setelah ini tausiah dari Ustazah Oki. Caranya agar kita tidak mengeluh jika masalah datang. Tolong dicatat. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya, Masya Allah ya Ustaz Syam, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ternyata benar bahwa tidur itu adalah mati kecil ya Ustaz Syam ya. benar. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Jadi mudah-mudahan gak lupa untuk membaca doa alhamdulillah telah dihidupkan lagi oleh Allah.